Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peraseri Wulandari, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kota Sungai Penuh, Prodi Pendidikan Matematika semester 4, dengan NPM 18 10 25 37 1002. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem koordinat pada mata kuliah Geometri Analitik Bidang Ruang dengan dosen pengampu Bapak John Henry SPD MSI. Baiklah, sebelum saya memasuki materi saya ingin menyampaikan sedikit pesan mengenai pencegahan COVID-19 atau sering juga disebut dengan virus corona. Yang pertama, biasakan mencuci tangan dengan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan yang berbasis alkohol 60%. Yang kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, jika Anda batuk bersin, tutuplah mulut dengan menggunakan lengan bagian dalam atau gunakan tisu dan jangan lupa menggunakan masker. Yang keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti pesta dan jaga jarak 1 meter lebih dari orang lain. Baiklah, langsung saja pada materinya. Geometri analitik bidang ruang. Sistem koordinat. Bilangan-bilangan pada sumbu X disebut dengan absis. Bilangan-bilangan pada sumbu Y disebut dengan ordin. Dan dari sistem koordinat-koordinat ini dibagi atas 4 bagian. Kuadran pertama di atas sumbu X bernilai positif, sebelah kanan sumbu Y juga bernilai positif. Kuadran kedua di atas sumbu sebelah kanan X bernilai negatif, sedangkan sebelah kirinya sumbu Y bernilai positif. Pada kuadran ketiga, di bawah sumbu X bernilai negatif, sebelah kiri Y juga bernilai negatif. Dan pada kuadran keempat, di bawah X bernilai positif, sebelah kanannya Y bernilai negatif. Tanda absis dan ordinat pada tiap kuadran bisa dilihat pada tabelnya. Sistem koordinat terbagi menjadi koordinat kartesius. Koordinat kartesius merupakan suatu koordinat di mana terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Di situ biasanya kita akan menempatkan suatu titik yang terdiri dari atas X, Y. Suatu titik P dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut P, X, Y. Itu jika jarak X merupakan jarak titik P terhadap sumbu Y itu adalah X. Dan Y adalah jarak titik P terhadap sumbu X. Koordinat titik P dinyatakan sebagai P, X, Y. Jika diketahui koordinat kutub PR, alfa, maka dapat dirubah menjadi koordinat kartesius dengan cara X R kali cos alfa, Y sama dengan R dikali sin alfa. Koordinat kutub. Bila dalam koordinat kartesius tadi kita sebut X, Y, kalau dalam koordinat kutub dia terdiri dari R, alfa. Apa itu bedanya? R itu adalah panjang ruas garis dari titik 0 ke titik P. Itu yang disebut dengan R. Lalu, apa yang disebut dengan alfa? Alfa itu adalah arah atau sudut suatu garis OP dengan sumbu X atau yang disebut dengan alfa. Koordinat titik P dinyatakan sebagai P, R, alfa. Jika diketahui koordinat kartesius P, X, Y, maka dapat dirubah menjadi koordinat kutub dengan cara
Kita bisa menggunakan aturan Pythagoras. Dalam aturan Pythagoras, jika kita ingin mencari R, maka kita dapat menggunakan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan tangen alfa sama dengan Y per X. Kita masuk pada contoh soal. Diketahui koordinat kutub. Ubahlah ke koordinat kartesius titik P 8,60 derajat, di mana 8 ini merupakan nilai dari R, sedangkan 60 derajat ini merupakan nilai dari alfa. Dengan rumus X R kali cos alfa dan Y sama dengan R dikali sin alfa. Delapan itu adalah panjang garis antara titik O dengan P. Dan 60 derajat itu adalah sudut yang terbentuk antara garis OP dengan garis X. Penyelesaiannya, titik P 8,60 derajat, di mana tadi 8 merupakan nilai dari R dan 60 derajat merupakan nilai dari alfa. Masuk pada rumus X sama dengan R dikali cos alfa sama dengan 8 dikali cos 60 derajat sama dengan 8, karena nilai cos 60 derajat sama dengan setengah, jadi 8 dikali setengah sama dengan 4. Jadi nilai X itu sama dengan 4. Kita masuk pada Y. Y R dikali sin alfa. Nilai R tadi 8 dan nilai alfa sama dengan 60 derajat. Jadi 8 dikali sin 60 derajat. 8 dikali nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi 8 dikali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3. Dapat kita simpulkan. Jadi P 8,60 derajat sama dengan P nilai X-nya 4 dan nilai Y-nya 4 akar 3. Jadi P 4,4 akar 3. Kita masuk pada contoh soal. Diketahui koordinat kartesius. Ubahlah ke koordinat kutub titik P 4,4 akar 3 dari nilai koordinat kutub sebelumnya. Titik ini kan positif. Berarti sebelumnya kita sudah membahas bahwa positif, X positif, dan Y positif berada pada kuadran pertama. Jadi gambarnya terbentuk seperti ini. Dengan rumus R akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dan tangen alfa Y per X. Penyelesaiannya, titik P 4,4 akar 3 R sama dengan, kita masuk pada rumus R akar 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 48 sama dengan akar 64. Nilai dari akar 64 adalah 8, jadi R-nya sama dengan 8. Lalu bagaimana dengan tangen alfa? Tangen alfa sama dengan Y per X. Tangen alfa sama dengan 4 akar 3 dari nilai Y
dan 4 dari nilai X. Tangen alfa sama dengan akar 3. Lalu, berapakah nilai dari akar 3? Nilai akar 3 adalah 60 derajat, jadi alfa sama dengan 60 derajat. Dapat kita simpulkan, jadi P 4,4 akar 3 dengan P 8,60 derajat. Kita masuk pada jarak antara dua titik. Dengan Pythagoras dapat ditentukan jarak antara panjang PQ adalah PR sama dengan X1 dikurang X2. QR sama dengan Y1 dikurang Y2. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat. PQ kuadrat sama dengan X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. PQ sama dengan akar X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Jadi, jarak antara dua titik adalah PQ sama dengan akar X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Gradien garis lurus, titik bagi dan titik tengah. Gradien garis lurus. M sama dengan gradien koefisien arah garis lurus, sudut arah, kemiringan, tangen, dan inklinasi. Dapat ditentukan turunan pertama, nilai tangen, jika diketahui persamaan garis Y sama dengan mx, maka nilai M sama dengan tangen alfa. Garis lurus dapat dirubah sesuai dengan gradiennya. Yang pertama, jika M positif, maka garis membentuk sudut lancip. Yang kedua, jika M negatif, maka garis membentuk sudut tumpul. Yang ketiga, jika M 0, maka garis-garis sejajar sumbu X. Yang keempat, jika M tak hingga, maka garis sejajar sumbu Y. Titik bagi. Misalkan A X1, Y1 dan B X2, Y2. Titik C membagi garis AB dalam perbandingan R banding S. CX sama dengan S X1 ditambah R X2. S ditambah R. CY sama dengan S Y1 ditambah R Y2 per S ditambah R. Jika perbandingannya sama, maka titik baginya adalah CX sama dengan X1 ditambah X2 per 2. CY sama dengan Y1 ditambah Y2 per 2. Sudut antara dua garis lurus dan persamaan garis lurus. Misalkan P1 sama dengan Y sama dengan M1X ditambah C1 dan P2 sama dengan Y sama dengan M2X ditambah C2. Alfa sama dengan sudut lancip yang diminta. M1 sama dengan tangen P1 sama dengan koefisien arah garis P1. M2 sama dengan tangen P2 sama dengan koefisien arah garis P2. Alfa sama dengan P1 dikurang P2, maka tangen alfa sama dengan tangen P1 dikurang P2. Tangen alfa sama dengan
tangen M1 dikurang tangen M2 per 1 ditambah tangen M1 dikali tangen M2 sama dengan M1 dikurang M2 per 1 ditambah M1 dikali M2. Nilai dari sudut antara dua garis adalah tangen alfa M1 dikurang M2 per 1 ditambah M1 dikali M2. Persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Jika garis melalui titik 0,0, maka persamaan menjadi Y sama dengan MX. Jika garis melalui titik 0, C, maka persamaan menjadi Y sama dengan MX ditambah C. Jika garis memiliki titik yang di luar garis, maka jarak titik tersebut adalah D sama dengan AX ditambah BY ditambah C per lebih kurang akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh. Diketahui garis Y sama dengan min 3X ditambah 6 berpotongan dengan garis Y sama dengan 2X, maka besar sudut yang dibentuk adalah. Yang kedua, suatu garis G yang melalui titik 0,0 dengan 2Y sama dengan X akan membentuk sudut alfa dengan sumbu X positif. Tentukan sudut tersebut. Yang ketiga, garis L membentuk sudut 45 dengan sumbu X positif, maka persamaan garis L adalah. Dan yang keempat, jarak antara titik D 2,3 ke suatu garis dengan persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan min 5 adalah. Yang kelima, titik P adalah perpotongan garis 3X ditambah Y dikurang 6 sama dengan 0 dengan garis X ditambah 2Y dikurang 7 sama dengan 0. Di samping titik P terdapat sebuah garis G berbanding 2X ditambah garis G dibagi 2X ditambah 3Y dikurang dengan 6 sama dengan 0. Tentukan jarak antara titik P dengan garis G. Persamaan garis lurus melalui dua titik. Misalkan A X1, Y1 dan B X2, Y2 dan persamaan garis Y sama dengan MX tambah C1 melalui titik A X1, Y1 Y1 sama dengan MX1 ditambah C2 melalui titik B X2, Y2 Y2 sama dengan MX2 ditambah C3. Kurangkan persamaan 1 dikurang 2. Didapat Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Kurangkan persamaan 3 dan 2. Didapat Y2 dikurang Y1 MX2 dikurang X1. Sehingga diperoleh persamaan garis melalui dua titik adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Persamaan melalui perpotongan dua garis lurus. Misalkan, diketahui persamaan dua garis lurus sebagai berikut. G1 A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. G2 A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0.
Untuk menghitung nilai X dan Y dapat dilakukan dengan eliminasi dua persamaan. A1B2 dikurang A2B1. X sama dengan B1C2 dikurang B2C1 dan A2B1 dikurang A1B2. Y sama dengan A1C2 dikurang A2C1. Dengan demikian berarti yang pertama, jika tak bergantungan, maka A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. 2. Jika berlawanan, A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2. Yang ketiga, jika bergantungan, maka A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Yang keempat, untuk persamaan garis melalui titik potong kedua garis adalah G1 ditambah G2 sama dengan 0. K sama dengan konstanta. Jadi G1 ditambah konstanta G2 sama dengan 0. Contoh soal yang pertama, 2 garis 3x ditambah y dikurang 8 sama dengan 0 dan 2x ditambah y sama dengan 6 sama dengan 2x ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. Maka persamaan garis yang melalui titik potong kedua garis tersebut adalah yang kedua, persamaan garis melalui titik 0, 0 dan melalui titik potong garis x ditambah y dikurang 4 sama dengan 0,2x dikurang 3y ditambah 6 sama dengan 0 adalah yang ketiga, garis yang melalui titik potong 2x ditambah 3y sama dengan 4 dengan garis x dikurang 2y ditambah 2 sama dengan 0 dan titik A 2,-1 adalah yang keempat, jika melalui titik potong garis-garis x dikurang 5y sama dengan 10 dan 3x ditambah 7y sama dengan 8 ditarik garis G yang melalui titik A min 2,5, maka persamaan garis G. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Karena saya di sini juga sedang belajar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.